Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian tausiah yang akan disampaikan Bapak Kepala. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru MTS Darul Qaidin yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, percaya tidak akan perjalanan itu? Percaya. Jangan tidak percaya. Sebab ini riwayat menggoyahkan keimanan waktu itu. Banyak orang-orang yang tidak percaya kemudian jadi murtad. Betapa tidak kalau secara akliyah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 kilometer. Jaraknya itu lebih dari 1000 kilometer. Masa Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan secepat itu? Ya. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan, beliau melakukannya dibarengi oleh satu malaikat Jibril, dua buruk. Buruk itu tunggangan yang sekali lompatannya sejauh mata memandang. Bahasa Inggrisnya satung tungdele. Satung tungdele. Itu artinya sejauh mata memandang. Sejauh mana pandangan kamu, itulah lompatan buruk itu segitu. Makanya lebih dari itu pun kalau Allah yang perintahkan, kita mah percaya. Kenapa harus dirasionalisasi? Kenapa harus diakliyahkan? Sementara akliyah dan rasio kita, akliyah atau rasio kita terbatas, ya. Terbatas. Di sini terbatas tidak? Terbatas. Ayat apal raraban, ada yang apal raraban 1 sampai 10. Tapi tidak tahu uang 100.000, ada yang gitu. Ada yang tahu uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, tapi tidak apal raraban. Ada yang begitu. Terbatas kapasitas macam-macam. Jangankan hanya memperjalankan satu malam saja atas kehendak Allah. Ya, lebih dari itu pun kita percaya. Terima kasih atas responnya. Arusuk
saking khusyuknya mendengarkan sambutan dari Bapak, khusyuk. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkah. Kalau kita kaji diri kita sendiri, masih banyak misteri. Nu gampang, yang gampang saja. Saya kasih hadiah. Yang bisa saya kasih hadiah 50.000. Cung yang bisa melihat telinga sendiri tanpa alat. Ada tidak? Aman. Baru telinga sudah misteri. Seperti apakah telinga? Kan kita harus HP kurang begitu jelas. Sampai deng kurang begitu nyata. Di deng sendiri kurang begitu nyatu. Kemudian kita cari lenteng, kaca, cermin, bercermin. Panon miringkan ke sini untuk melihat sesungguhnya telinga kita itu seperti apa. Itu kan misteri bukan? Kerek sakit itu. Sudahlah, otak kita terbatas, rasio kita terbatas. Yang tanpa batas itu keimanan. Bukankah di Quran cerita surga? Ada cerita surga kan? Di Quran? Ada. Cerita neraka bisa? Ada. Cerita surga, cerita neraka itu bakal terjadi. Percaya atau tidak, bakal kejadian. Gitu ya. Bakal kejadian. Makanya harus hati-hati. Harus bisa menempatkan. Tempatkanlah akal itu sebagaimana fungsinya. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan bisa dijeduk. Kalau sudah dijeduk, koslet. Kalau sudah koslet, bisa ketawa sendiri tanpa sebab. Resep itu mau murah senyum. Apa murah senyum? Tanpa sebab pun sendiri. Bukan murah senyum. Hati-hati. Makanya kalimat di dalam surat Al-Isra itu memuji kepada Allah. Subhanallah. Kita memuji Allah. Kalau Apple dipuji sama orang, jangan bangga, tapi katakan Subhanallah. Apple berikan Subhanallah. Ya. Bisa mencantik Subhanallah. Itu. Jangan tapi Subhanallah. Ya. Dia memberikan Subhanallah. Lain apa ya? Subhanallah. Itu kan. Dia tadi dukung siapa? Nomor 1. Alhamdulillah. Dia dukung nomor 1. Terang aja. Nggak apa-apa. Nggak bakal jadi perintah kok. Nah itu. Jadi kita harus mensucikan Allah. Kita mah tidak layak dipuji. Kita mah tidak layak dipuji. Makanya ulah hayang kapuji. Karena kapuji mah jauh, puji lebih Jepang. Jadi ulah hayang kapuji. Puji mah kagungan Gusti Allah. Yang layak dipuji Gusti Allah. Yang layak dipuji itu Gusti Allah. Kita hanya bisa bertasbih kepada Allah Subhanallah. Setelah Nabi melakukan perjalanan itu, bawa oleh-oleh tidak.
Apa oleh-olehnya? Hah? Cung. Apa oleh-olehnya? Apa? Sholat. Betul. Sholat 5 waktu ya. Yang kita mau kuta, yang waktunya ditentukan, tidak boleh seenaknya. Ada alamat rewel, sholat subuh yang dia boleh, terus anak-anak tidak boleh seenaknya. Jangankan jam segini, begitu muncul matahari tidak boleh. Khawatir kita berbarengan dengan munculnya tanduk syaiton. Khawatirnya begitu. Kalau misalnya subuh di barat, kalau misalnya maghrib di timur, gitu. Ya, balik tidak? Balik ya, balikin dong. Kalau balikin. Subuh di barat, maghrib di timur, begitu? Iya kan? Kita mau kuta ditentukan waktunya, tidak boleh seenaknya, seenak perutmu, seenak udelmu, ada aturannya. Makanya kalau subuh pasang alarmnya sak mama, lamun abdi hese juga tolong banjur ya. Nah gitu, itu alarm buyur efektif gitu ya. Karena saya udah subuh jur banjur, ulah alarm ya, tapi tidak bangun harus dibangun kesadaran sejak dini. Kamu sudah balik belum? Sudah balik, sudah dihitung, sudah masuk hitungan hukum syara, sudah kena pahala dan dosa. Bila melaksanakan sholat dapat pahala, bila tidak berdosa, dosanya besar kecil. Besar dong. Makanya yang tidak sholat, yang ketinggalan sholat harus dikodok. Berapa lama kamu tidak sholat, lakukan kodok sholat. Ya, itu sudah kesepakatan imam majlis. Ya, jadi harus lakukan kodok sholat. Hati-hati. Makanya kita periksa sholatnya itu oleh bapak ibu guru, diperiksa tiap hari. Kenapa begitu? Karena rasa tanggung jawab. Karena kalau kamu nanti tariku sholat akan dipertanyakan, saya kepala sekolah, saya guruna, kumanita sholat kebarudak, anak-anak disuruh sholat tidak? Kalau sudah hitam di atas putih ada buktinya, insya Allah saya, bapak dan guru-guru tidak akan celaka. Yang celaka itu kamu yang tidak sholat. Hati-hati ya. Ini bukan main-main. Itu oleh-oleh yang luar biasa. Jadi oleh-oleh yang pertama itu adalah sholat. Dari Isra Mi'raj itu oleh-oleh yang pertama itu sholat. Yang tidak boleh kita tinggalkan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Sakit, tetap kudu sholat. Kamu bisa lihat, hei, anak yang pakai infusan ya di rumah sakit, tapi sholat. Bapak bikin kaki nyari budak eta, sholat gitu. Budak-budak di Palestina, ya Allah, bari nangisnya kayak mama yang jajar, mama yang papa lain gitu. Tapi ya Rob, kalau aku kerawat budak tak penting. Maka banyak sekali
sekali keajaiban di Palestina itu, di Gaza itu banyak sekali keajaiban. Iya tadi mual koe marawat tapi kebeak-beak di rumahnya. Tapi kan kak Presiden Trump tuh ini nulisnya Trump dan dipindah ke Indonesia. 2 juta warga Gaza mau dipindahkan ke Indonesia. Tuh Presiden Trump yang baru dilantik kemarin Indonesia, orang Palestina tidak mau. Tanah-tanahku, kenapa yang aku yang harus pindah? Indonesia juga begitu. Tidak ada, kita tidak pernah bicarakan seperti itu. Ya, terus subhanallah. Nanti kalau kita tiap hari istiqomah, melaksanakan sholat, bakal membentuk kepribadian yang muttaqin, yang takwa, ya, itu luar biasa. Kamu nanti tidak akan mengecewakan kedua orang tuamu. Betapa tidak setelah sholat kamu akan akhirnya bapak bersama doa sholat, tara langsung kesalaman. Begitu sholat, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara langsung yang bergerak kamu apa? Oh, abaliut. Batu air yang bergerak langsung ke bapak. Batu alis ini kesalaman. Ada yang cicing orang, aduh aku hidup mana? Model ogi, aduh aku hidup kacil kok. Itu Yodan, kan makanan semua, pikri, kacil kok. Jadi kerusuhan, 4 setengah lembut, saya biasa, batu hidung terus. Wah dari serat aku, pen ya dan berat. Nah begitu. Jadi kamu tidak akan mengecewakan kepada kedua orang tuamu, guru-gurumu, ya. Nanti bakal membentuk kepribadian yang soleh dan solehah. Tidak akan saya lihat ada ujian ya, ujian cuaca sekarang yang ngaji laki-laki selalu ada saja, selalu hadir saja. Walaupun hujan selalu datang. Yang perempuan ada beberapa di antaranya yang selalu datang walaupun hujan. Itu ya. Nah, off the record kemarin semuanya tidak datang. Kenapa? Karena hujan. Dan karena ada Persib, Persib kemarin, nobar kan kamu, wah saya mau pakai rolanya Persib, gabulkan Persib menang, ya, itu. Jadi nanti bakal membentuk kepribadian Persib, maksudnya kepribadian manusia yang soleh dan solehah. Ya. Manusia yang soleh dan solehah, ya. Resep ningali itu opan ya kan, di soleh udah terkasen teh kan, alhamdulillah, Allah akbar, opan ya, ningali kaset gitu, ikmal karunya jadi jangkau juga ya. Walaupun jauh jangkau semangat orang ya. Jadi insya Allah anak yang sholat bakal mampu membentuk kepribadian yang paripurna. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Jadi kamu bakal berbeda dengan yang lain. Kalau tiap hari kamu diingatkan begini, gak mungkin gak ada hasil. Ada yang membuktikan kemarin, di online ada yang membuktikan. Jika rancak ningang batu, laun-laun jadi depok. Dibuktikan, dia bikin pancuran
kecelak, setetes demi setetes, gitu. Bukan segeblok demi segeblok, tapi setetes demi setetes. Betul, dah kok, apalagi hati manusia yang lembut ya. Makanya kita tidak ada rumus bosan mendidik kamu, karena kita semua di sini lillahi. Mudah-mudahan kita semua menjadi abdan syakuro, bukan abdan kafuro, tapi hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah SWT akan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.